Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fendi Oliver Rahman, NIM 2018 096 01 1622. Saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan. Ada dua macam istilah biasanya yang digunakan untuk pengertian yang sama, yaitu perbandingan pendidikan atau pendidikan perbandingan. Dalam penggunaan istilah, perbandingan pendidikan merupakan terjemahan dari istilah comparative education dalam bahasa Inggris, sebagaimana istilah comparative collegium diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perbandingan agama. Sementara ahli mengalihkan bahwa istilah comparative education tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan istilah pendidikan perbandingan. Namun kedua istilah tersebut pada dasarnya menunjukkan pengertian yang sama, yaitu sebagai suatu studi kooperatif atau studi perbandingan tentang pendidikan, atau suatu studi tentang pendidikan yang menggunakan pendekatan dan metode perbandingan yang berasal dari istilah lengkap Cooperative Study of Education. Studi kooperatif atau studi perbandingan yang dalam bahasa Inggris adalah a cooperative study, menurut pengertian dasar adalah berarti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian, studi kooperatif tentang pendidikan atau pendidikan perbandingan mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan menganalisis secara mendalam dua hal atau aspek atau lebih dari sistem pelaksanaan pendidikan untuk mencari dan menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan yang dari dalam kedua hal atau aspek lain tersebut. Artinya, dengan studi pendidikan tersebut kita bisa memperbandingkan beberapa konsep, teori atau sistem dan praktek pendidikan satu sama lainnya. Kita juga memperbandingkan teori, konsep atau sistem pendidikan dan praktek penyelenggaraan pendidikan yang pada suatu negara atau bangsa. Tujuan di samping untuk mencari menemukan kesamaan dan perbedaan antara lain kedua sistem pendidikan itu dikandung maksud lebih, yaitu yang pertama, untuk menganalisa sumber-sumber atau faktor yang menyebabkan kekuatan atau kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Yang kedua, untuk menimbulkan sikap saling pengertian dan terbuka satu sama lain. Yang ketiga, yang pada akhirnya akan terjalin saling kerjasama satu sama lain untuk mengembangkan sistem pendidikan masing-masing dan saling membantu dalam memecahkan permasalahan pendidikan yang dihadapi masing-masing negara. Kenapa timbul dan berkembangnya studi kooperatif atau studi perbandingan? Secara psikologis, bahwa dorongan rasa ingin tahu manusia yang kuat telah mendorong seseorang untuk mengetahui dan mempelajari lebih jauh peri keadaan dan peri kehidupan yang berlaku di luar lingkungan masyarakat atau negara dan berbangsa sendiri. Dengan mengetahui peri keadaan dan peri kehidupan masyarakat dan bangsa lain tersebut akan saling pengertian dan hormat menghormati serta saling terbuka antara lain, atau paling tidak dengan mengetahui peri keadaan dan peri kehidupan masyarakat atau bangsa lain. Suatu masyarakat atau bangsa akan dapat mengambil pelajaran dari kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan bangsa atau masyarakat lain guna memperbaiki dan membangun peri keadaan dan peri kehidupan masyarakat bangsa sendiri. Dari segi agama Islam, bahwa ajaran Islam ternyata sangat mendorong umatnya untuk mengadakan studi perbandingan, yaitu agar umat Islam belajar, mempelajari dan mengambil pelajaran dari peri keadaan dan peri kehidupan bangsa-bangsa lain yang ada dan berkembangnya di dunia, baik masa lalu maupun
sekarang. Misalnya surat Al-Mu'min ayat 82 yang menganjurkan untuk mempelajari peri keadaan dan peri kehidupan masyarakat atau bangsa di masa lalu. Surat At-Takasur At-Taubah ayat 122 yang memerintahkan agar sebagian dari suatu masyarakat pergi mempelajari atau bertafakuh fiddin untuk selanjutnya memberikan pelajaran kepada kaumnya atau masyarakat bangsanya. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina sekalipun. Secara historis, bertumbuh kembangnya rasa nasionalisme yang berlebihan yang menyebabkan terjadinya konflik antar bangsa, bahkan telah menyebabkan timbulnya perang dunia, juga merupakan faktor mendorong timbulnya studi perbandingan antara bangsa. Untuk memperoleh pengertian yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan studi perbandingan pendidikan, atau juga dikenal sebutan pendidikan perbandingan, yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama, Isaac Leon Kendall dalam bukunya Cooperative Education memberikan definisi sebagai berikut. Pendidikan perbandingan adalah studi mengenai teori dan praktek pendidikan sekarang sebagaimana dipengaruhi oleh berbagai macam latar belakang dan merupakan kelanjutan dari sejarah pendidikan. Yang selanjutnya yaitu Caster Verwoerd memberikan definisi pendidikan perbandingan sebagai berikut. Pendidikan perbandingan adalah lapangan studi yang mempunyai tugas untuk mengadakan perbandingan teori atau praktek pendidikan sebagaimana terdapat pada beberapa negeri yang bermaksud mengadakan keperluasan pemandangan beberapa negeri yang bermaksud tentang pendidikan di luar negeri sendiri. Yang ketiga yaitu Vernon Mallison memberikan definisi tentang ilmu pendidikan perbandingan, yaitu pemeriksaan atau studi yang sistematis tentang kebudayaan dan sistem pengolahan dirancang untuk menyiapkan bukan persamaan dan perbedaan tetapi juga sebabnya. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang pendidikan perbandingan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.